Kita standby di eh, acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2024. Dan terakhir juga di tahun ini ada kesempatan bareng teman-teman APH ya dengan Kejaksaan, Polri, dan Bank Indonesia kita ke Thailand ketemu dengan teman-teman praktisi forensik se-ASEAN ya, ada dari Malaysia, Vietnam dan lain sebagainya yang mana kita tukar informasi terkait dengan bagaimana proses pemeriksaan forensik di negara eh, masing-masing gitu supaya jadi insight dan bagaimana ketika terjadi kejahatan di lintas batas negara. Mungkin sekilas itu aja teman-teman. Oke, kita pemanasan dulu ya. Kalau saya dengar sih teman-teman di pelatihannya komunitas jadi hacker ini udah ada SOC sama pentest gitu. Dan dari namanya sendiri kan jadi hacker ya itu. Jadi saya agak sedikit serem sebenarnya. Kenapa namanya jadi hacker? Kalau jadi banyak hacker yang dilatih di sini nanti malah semakin banyak pekerjaan saya mungkin gitu. Kak Fiona dan teman-teman ini jadi was-was nih saya. Nah, potret keamanan siber di Indonesia kurang lebih banyak apa ya lanskap serangannya banyak sekali. Anomali trafik juga yang terpantau sejauh ini jutaan-jutaan anomali trafik dan memang yang mayor yang apa yang besar gitu ya yang sedang hot di tahun ini adalah insiden PDNS, kemudian ada juga kebocoran data beberapa ya, ada kependudukan, ada kepegawaian dan lain sebagainya. Dan yang paling hot lagi adalah tentang judi online yang masih banyak ini ya. Tapi yang kita garis bawahi di sini kasusnya adalah web divestment-nya ya teman-teman, bukan bukan bandar judinya. Nah, itu kalau itu urusannya teman-teman dari kepolisian. Kurang lebih saya ambil tiga sampel besar aja ya di lanskap potret insiden siber di Indonesia untuk tahun ini gitu. Supaya minimal teman-teman yang belum atau lupa atau nggak ngikutin ada case-case ini, oh ya ingat ternyata oh ada ya kemarin kasus terkait ini gitu. Sedikit sebelum masuk ke penjelasan ya. Jadi forensik teman-teman besarannya ya. Forensik itu ruang lingkupnya sangat banyak sekali. Kalau teman-teman pernah dengar forensik tentang mayat gitu ya, tentang otopsi jenazah gitu. Itu juga salah satu bagian dari forensik. Dan digital forensik itu adalah satu bagian kecil dari lingkup forensik yang utuh gitu. Jadi forensik itu besar sekali. Dan digital forensik adalah satu part dari besaran forensik keilmuan forensik yang ada di dunia. Dan di digital forensik itu juga ada lagi turunannya teman-teman. Macam-macamnya gitu ya. Yang kita sebut biasanya ruang lingkupnya gitu. Ada juga ada itu namanya mobile forensik, ada komputer forensik, ada database, ada network forensik, ada juga em, apa ya media digital ya yang kalau mungkin ke depan ya sekarang kan sudah ada kendaraan yang berbasis teknologi otomasi ya gitu. Sekarang kan sudah ada kendaraan dengan fitur yang canggih gitu mungkin juga nanti next ke depan akan ada itu forensik tentang kendaraan dan lain sebagainya akan lebih luas lagi. Nah, secara sederhana intinya forensik itu yang kita tekankan adalah keilmuannya. Dalam hal ini adalah kenapa apa bedanya tim digital forensik dengan tim insiden response misalnya. Kalau tim insiden respon, dia merespon suatu kejadian atau suatu insiden gitu ya. Dari sudut pandang bagaimana keberlangsungan dari proses bisnis ketika terjadi insiden. Jadi misal gini, ada satu instansi kena insiden kebocoran data atau web divestment lah ya, yang gampang web divestment. Tim insiden respon itu fokusnya adalah bagaimana insiden ini segera tertanggulangi dan bagaimana sistem ini harus segera aktif kembali supaya tidak mengganggu layanan dari organisasi gitu. Tapi kalau tim digital forensik lebih dari itu, ketika terjadi sebuah insiden, dia harus mencari tahu kira-kira penyebabnya ini adalah ada di titik mana gitu. Kalau kita analogikan, misal sebuah rumah kemalingan ya, yang kita cari adalah bagaimana si maling itu bisa masuk, apakah lewat pintu depan, apakah lewat pintu samping, atau dia loncat dari atas, nah dan lain sebagainya. Itu adalah kurang lebih perbedaan dari tim insiden respon dan digital forensik. Walaupun tim insiden respon juga kadang menganalisis ya, tapi dia tidak sedalam tim digital forensik. Nah ini kalau dari definisi intinya adalah ada proses ilmiah yang harus diikuti dari step by step untuk seorang praktisi atau seorang analis digital forensik ya. Dan step by step ini tidak boleh diabaikan, tidak boleh juga diakal-akali gitu ya, atau tidak boleh juga
apalagi dihilangkan gitu. Karena setiap tahapan ini nanti menjamin atau berpengaruh pada hasil eh, bukti atau hasil analisis terhadap bukti yang disajikan, terutama ketika kasus ini berkaitan dengan pengadilan ya atau berkaitan dengan hukum. Kan itu seram sekali ya. Tuh. Ah, kemudian di sini saya coba sederhanakan ya. Sebenarnya teman-teman nggak terbatas dari pengelompokan yang saya buat di sini ya terkait dengan digital forensik sendiri. Kaitannya dengan insiden siber. Apakah ini digital forensik selamanya berkaitan dengan kasus kepolisian atau hukum? Atau apakah digital forensik hanya berkutat pada insiden siber? Saya bilang tidak terbatas, tidak hanya terbatas pada hal tersebut saja. Ini salah satunya ini adalah kalau yang kita bahas malam ini kaitannya dengan insiden siber ya. Insiden siber sendiri kan tadi sudah saya jelaskan ya, ada ransomware, ada data breach, ada web defacement. Nah, peran tim digital forensik seperti saya sudah jelaskan tadi, dia adalah menyelidiki dan mengungkap fakta dari insiden siber. Jadi yang dihasilkan nanti adalah laporan yang bentuknya adalah narasi berupa fakta-fakta yang ditemukan dari kejadian. Contohnya, ketika ini kita analogikan ke dalam ini ya, forensik, semisal mayat gitu ya. Mungkin saya bukan dokter forensik, tapi setidaknya secara logika kita bisa menganalogikan itu ya. Ketika terjadi satu pembunuhan gitu, teman-teman misal pembunuhannya itu adalah penembakan gitu, ditembak di area kepala misalnya di kepala bagian tengah ini di dahi atau di jidatnya gitu misal. Nah, seorang analis forensik itu dia tidak bisa memberikan asumsi semisal memunculkan hasil berupa si orang yang membunuh ini memiliki dendam terhadap korban. Nah, itu tidak boleh karena itu kan dia asumsi ya. Ya, tapi yang dimaksud fakta dari konteks forensik ini adalah misalnya peluru yang digunakan dari seorang pelaku ini adalah jenis A gitu misal atau pelaku menembak dari jarak sekian berdasarkan luka yang ada di dalam bagian dahi, misal seperti itu. Jadi itu yang dimaksud fakta ya. Jadi kita tidak boleh memasukkan asumsi apalagi mengarang-arang sebuah hasil dari analisis forensik gitu teman-teman. Yang kedua, mengidentifikasi sumber, metode, dan dampak serangan. Jadi intinya mencari root cause-nya, ya. Root cause atau penyebab, atau misal dari maling, dari analogi maling yang masuk ke rumah tadi, ketika kita mencari tahu bagaimana maling itu masuk ke dalam rumah, apakah dia melalui pintu depan, pintu samping, atau pintu belakang, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah hasil investigasi sebagai bahan rekomendasi perbaikan sistem terdampak insiden siber. Jadi kalau kaitannya forensik untuk insiden siber, goals akhirnya sebenarnya adalah untuk rekomendasi bahan rekomendasi perbaikan dari sistem yang terdampak serangan gitu ya teman-teman. Jadi bukan untuk menunjukkan Bapak ini nggak benar mengelola sistem gitu atau instansi Bapak ini tidak pandai mengelola sistem, bukan seperti itu, tapi kita menunjukkan titik-titik celahnya itu tujuannya adalah untuk memberikan saran. Misal Bapak kalau di depan di depan rumah Bapak ini sering ada maling, coba dipasang pagar Pak gitu atau coba Bapak memperkerjakan satpam gitu. Nah, seperti itu kurang lebih kalau dianalogikan di dunia nyata. Kalau di dunia digital biasanya rekomendasinya berupa pemasangan perimeter keamanan jaringan atau hardening system dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang kaitannya dengan kasus hukum dan kasus siber ya gitu. Kalau teman-teman sering dengar ya dulu misal masih hangat juga mungkin kasusnya Verdi Sambo ya kalau teman-teman pernah dengar itu kan ada obstruction of justice ya dan kaitannya dengan CCTV gitu. Nah, itu adalah termasuk forensik yang kaitannya dengan penegakan hukum atau kaitannya dengan kasus-kasus hukum ya. Dalam hal ini adalah tidak ada kaitannya dengan cyber. Kenapa tidak ada kaitannya dengan cyber? Karena perangkat penyimpanan yang digunakan itu adalah CCTV dan CCTV itu yang digunakan penyimpanannya lokal di dalam si perangkat atau si DVR-nya itu ya, DVR dari CCTV itu dan dia tidak berkaitan dengan sistem berbasis elektronik atau sistem-sistem cyber yang bisa kita kenal di lingkungan cyber, semisal website dan lain sebagainya. Nah, kalau kaitannya dengan cyber defense ini dia menganalisis seperti saya jelaskan sebelumnya, dia tujuannya untuk nantinya pada akhirnya adalah hasil temuan kerentanan itu untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Kalau untuk kasus hukum, bukti digital yang dianalisis itulah nanti yang menjadi alat bukti dalam persidangan yang bisa menguatkan atau melemahkan tuntutan dari seorang tersangka. Kurang lebih seperti itu, teman-teman.
Nah, sekarang kita kenalan dulu teman-teman sebelum masuk ke metode pemeriksaan forensik ya. Kita kenalan dulu dengan apa itu bukti digital. Sebenarnya istilahnya macam-macam ya. Ini saya sudah coba apa ya, rangkum ya teman-teman dari beberapa sumber gitu. Ada yang mengatakan itu digital evidence, ada yang bilang dia alat bukti elektronik, ada yang bilang barang bukti elektronik. Yang pada intinya tergantung definisi dari setiap eh, pendefinisian dari setiap instansinya itu ya. Misal di BSSN kita di lab forensik mengistilahkan contohnya ya, misal nih saya bukan faktanya. Jadi misal kita membahasakan alat bukti itu adalah file image gitu misalnya. Itu bisa juga asal ada dokumen resmi yang dia mencantumkan pendefinisian dari setiap istilah yang digunakan dalam pemeriksaan gitu. Pada intinya bukti digital atau evidence atau digital evidence itu adalah informasi pembuktian suatu kasus yang disimpan atau ditransmisikan dalam bentuk digital yang dapat digunakan dalam konteks pengadilan. Jadi kalau tidak salah ya di sorry di peraturan Permen Kominfo itu istilahnya adalah alat bukti elektronik. Ya kurang lebih definisinya sama. Dia adalah data atau informasi dalam bentuk digital yang bisa digunakan sebagai barang bukti atau alat bukti dalam proses persidangan. Nah, sumber-sumber bukti elektronik itu macam-macam teman-teman. Ada di tabel yang sebelah kanan bawah ini. Ada dia kalau kaitannya dengan pencurian data misalnya atau data breach, kebocoran data, berarti dia kaitannya dengan log, kaitannya dengan firewall, kaitannya dengan apa log dari database dan lain sebagainya. Nah, kalau kejahatan misal pencurian, berarti nanti barang buktinya, kalau sumber bukti elektroniknya adalah CCTV, mungkin dari handphone dan lain sebagainya. Pada intinya bukti digital, teman-teman, nanti sebelum kita bahas bagaimana kita mendapatkan bukti digital ya, kita kenalan dulu bagaimana prinsip bukti digital itu. Jadi yang pertama adalah relevansi. Bukti itu dianggap relevan ketika dia memang berhubungan dengan konteks atau kejadian atau insiden yang sedang kita tangani gitu. Misal kejadiannya web defacement, berarti kita bisa contohnya mengambil data log dari server terdampak atau mengambil data log dari firewall atau mengambil data log dari perangkat endpoint yang mungkin disuspekkan sebagai penyerang dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terjadi web defacement gitu ya, karena sistem tapi kita ngambilnya CCTV, misal CCTV ruangan yang tidak ada kaitannya, nah itu berarti dia tidak relevan. Dan juga dapat digunakan untuk membuktikan suatu unsur dalam suatu kasus itu ya. Intinya hasil yang kita tentukan tadi itu, misal bukti A itu harus bisa membuktikan suatu unsur kasus, suatu unsur dari sebuah kasus itu. Yang kedua adalah reliability. Nah, ini kaitannya sebenarnya erat dengan ini ya, praktis dalam laboratorium forensik. Jadi sebenarnya teman-teman sedikit kita kenal apa ya, kenalan dengan lab forensik gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya tidak afdol atau memang tidak semestinya ya pemeriksa forensik tidak punya lab forensik gitu atau tidak mengerjakan pekerjaannya dalam sebuah laboratorium forensik. Sebenarnya idealnya teman-teman minimal memiliki laboratorium forensik untuk melakukan pemeriksaan forensik kalau memang nanti kasus-kasus yang digunakan ini akan berpotensi menuju ke arah hukum. Kecuali ya mungkin teman-teman eh, mencoba membuat apa ya perusahaan konsultan misal atau membuat gabung ke perusahaan konsultan gitu yang memang dia belum mature, sedang merintis gitu ya, sedang berusaha untuk membangun lab dan kondisinya memang sudah terjadi insiden gitu, teman-teman mau nggak mau membantu. Kalau dia dalam konteks tidak berkaitan dengan hukum, ya it's okay, itu resiko masih bisa di apa ya, masih bisa diterima lah ibaratnya kalau misal kaitannya sudah dengan hukum gitu teman-teman nanti memeriksanya dengan asal-asalan ya pisaunya itu kalau awalnya bisa menusuk ke tersangka ini bisa berbalik arah ke kita gitu nanti kita bisa jadi tersangka juga gitu karena ketika kita tidak bisa membuktikan hal itu sorry kita sebagai pemeriksa forensik tapi tidak bisa menjamin ke hasil yang kita sajikan itu valid gitu ya. Bisa jadi kita dianggap merusak barang bukti. Itu bisa menjadi pisaunya jadi balik ke arah kita sendiri, teman-teman. Dan ini kaitannya dengan laboratorium forensik. Di sana juga pastinya setiap laboratorium forensik yang sudah terstandarisasi dia punya yang namanya standar ya, standar yang diacu
dan yang pastinya setiap pengujian yang dilakukan itu dijamin validitasnya termasuk ketika satu barang bukti nih diuji dari satu lab A gitu, misal di lab saya, nanti diuji lagi di lab B gitu, di lab teman-teman yang lain, itu nanti hasilnya sama gitu. Nah, itulah disebut dengan reliability. Ketika juga diulang lagi pengujian itu bisa menghasilkan hasil yang sama. Dan yang ketiga adalah sufficiency ya, mempertimbangkan bahwa materi cukup. Jadi ini nanti kalau saya bilang ya kaitannya dengan sufficiency ini adalah eh, kalau saya karena senang apa ya seni ya, saya senang bermain musik gitu. Saya anggap bagian ini adalah seninya forensik gitu teman-teman. Kenapa seni? Karena ketika kita dihadapkan sebuah kasus itu misalnya contohnya mau insiden siber maupun yang penegakan hukum ya, itu seninya adalah bagaimana kita menentukan barang bukti yang nantinya ketika kita analisis itu bisa membuktikan sebuah kejadian. Nah, itu challenging-nya di sana, tapi menurut saya itu adalah seninya kita sebagai analis forensik gitu. Nanti kita bahas di eh, next gitu. Dan kita ada istilah baru ya di EFR yaitu Digital Evidence First Responder namanya teman-teman. Jadi di dalam siklus digital forensik itu ada yang namanya nanti kenalan dengan namanya DEFR. Dia adalah orang yang bertugas untuk mengambil barang bukti pertama kali di lapangan. Jadi analis forensik itu idealnya dia menunggu di lab. Nanti tim DEFR inilah yang mengambil barang bukti di lapangan, selanjutnya dipreservasi dan akhirnya diserahkan ke lab ke tim analis forensik. Nanti kita kenalan juga di next. Ini ada dua ini yang common ya, ibaratnya yang saya tidak mengatakan bahwa hanya ada dua standar atau metode forensik ini yang ada di dunia gitu. Karena itu akan banyak sekali, akan bisa juga digabungkan dan lain sebagainya teman-teman. Nah, yang saya pahami, yang saya sudah pelajari juga teman-teman, ada dua standar atau metode yang besar di sini ya. Yang pertama adalah ISO dari 27037 itu mulai dari identifikasi sampai preservasi dan 27042 itu dari analisis sampai ke pelaporan. Dan ada juga metode yang sama sebenarnya tapi tahapannya lebih ringkas yaitu di NIST 880. Nah, malam ini kita akan sedikit belajar aja kaitannya dengan yang ISO ya, teman-teman. Kebetulan yang ISO 27037 dan 27042 ini yang sehari-hari saya gunakan gitu. Jadi daripada saya menjelaskan yang saya tidak pernah gunakan atau belum pernah gunakan ya, daripada salah gitu. Mending kita belajar yang memang sehari-hari kita gunakan. Nah, ini mulai dari tahapannya ya, teman-teman. Ini waktunya sebenarnya harus ngebut ya, karena kalau course ini enaknya memang join di pelatihan yang berhari-hari gitu. Kalau kita instan dalam semalam kayaknya kayak Roro Jonggrang ini kita nggak akan tuntas gitu ya. Cuman kita coba padatkan Kak Fiona, tenang aja, kita coba padatkan supaya teman-teman setidaknya memiliki wawasan baru ya. Nanti misal ada ketertarikan bisa join course-nya dari teman-teman jadi hacker. Yang pertama adalah tahapan namanya identifikasi teman-teman. Ini adalah pencarian, pengenalan, dan pendokumentasian. Kata kuncinya itu. Dia mengidentifikasinya adalah mencari, terus kenalan, terus didokumentasikan. Nah, yang paling kunci di sini adalah pendokumentasian, teman-teman. Jadi selama saya apa ya, mempraktek. Saya menjalani tugas sebagai seorang digital forensik ini ya, examiner gitu. Jadi di sini yang paling penting adalah dokumentasi teman-teman. Karena kalau kita sebagai orang teknis nih kadang dokumentasi itu dianggap ya ya udahlah gitu kayak nggak penting. Padahal teman-teman dokumentasi sekedar foto atau sekedar catatan gitu itu yang bisa membuktikan keabsahan hasil loh gitu. Ternyata setelah saya pelajari seperti itu teman-teman. Nah, ini jenis-jenisnya teman-teman macam-macam ada fisik, ada logis gitu, ada file, ada perangkat gitu. Terus kompleksitasnya ya teman-teman bisa pelajari. Pada intinya di bagian identifikasinya teman-teman yang saya bilang tadi seninya itu ada di sini. Seni seni dalam konteks forensik ya. Ibaratnya di dalam konteks ini kita kan mencari dan kenalan ya. Kalau saya pernah punya pengalaman nih. Nah, contohnya ya, misal saya datang ke suatu instansi gitu, karena saya di pemerintahan ya, ada suatu instansi yang butuh asistensi digital forensik gitu dari instansi saya datang ke sana karena saya bukan administrator dari sistem yang mereka kelola nih. Jadi saya harus kenalan dulu, Pak, ininya pakai apa? Misal kayak saya harus tanya-tanya dulu tuh. Oh, sistemnya misal ya pakai web web engine-nya pakai apa, Pak? Oh, pakai Apache.
atau pakai Nginx atau pakai cloud service dan lain sebagainya, kita kenalan dulu. Terus perimeter keamanannya pakai apa Pak? Oh, pakai misalnya produknya Palo Alto atau dan lain sebagainya, kita kenalan lagi. Terus misal dia pakai vendor Pak, ini sistemnya dibuild sendiri atau pakai vendor atau pakai konsultan dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus kenalan. Nah, elaborasi inilah atau cara kita ngobrol ya gitu. Seninya di forensik itu adalah ngobrol atau mencari informasi sebagaimana nanti kita menentukan bahwa dari gambaran besar topologi ini Pak, semisal ada servernya ada 10 gitu ya. Dari 10 server ini Pak, berkaitan dengan insiden saya akan mengakuisisi server 1, 2, 3. Nah, itu berdasarkan hasil kita melakukan apa ya? Diskusi, kita ngobrol, kita juga eh, memahami kondisi yang terjadi di sana dan lain sebagainya, barulah kita akan tentukan titik-titik yang akan kita ambil gitu di next step gitu. Dan di tahap ini pastikan juga apa yang kita tanyakan, apa jawaban dari orang yang memberikan jawaban itu juga kita catat dan lain sebagainya untuk nanti menjadi bahan validasi kita setelah kita melakukan pemeriksaan. Next, setelah kita misalnya ngobrol-ngobrol dengan instansi gitu atau dengan organisasi yang kena insiden ya, contohnya kena insiden web divestment, contohnya di Kabupaten A gitu misalnya. Nah itu, akhirnya kita tahu tuh, oh ternyata ini Pak server saya sistemnya Nginx gitu ya misalnya tuh Apache lah, misalnya Apache gitu. Terus dia diinstal di server fisiknya, ternyata server fisiknya ada di situ. Nah, di tahap yang selanjutnya ini namanya collection, proses pengumpulan barang bukti yang mengandung potensi bukti digital. Nah, berarti kalau konteksnya server, teman-teman, kira-kira apakah mungkin apakah servernya kita bongkar terus kita bawa ke lab? Nah, kan nggak juga ya. Jadi itu ada juga nanti metode namanya akuisisi setelah collection ini. Jadi di collection ini teman-teman nanti tugasnya adalah mengumpulkan atau eh, setelah tadi ditentukan ya, selanjutnya teman-teman itu mengkoleksi atau mengumpulkan barang bukti yang memang berkaitan dengan insiden. Kalau tadi saya contohkan server gitu, misal di contoh kasus lain, di kasus penegakan hukum, ini semisal ya salah satu contoh. Saya pernah ada pertemuan tentang dukungan penyidikan ya di Kejaksaan Agung tahun 2022, teman-teman. Waktu itu kasusnya cukup besar gitu ya. Kita itu pengalaman pertama saya juga ya, jujur aja di instansi ya swasta gitu ya, teman-teman. Kita masuk ke ruangan si terduga pelaku ini gitu, korupsi gitu ya, korupsi. Terus kita masuk ke ruangannya, kita benar-benar lihat di meja itu karena bapaknya udah eh, bapak-bapak ya yang pelakunya karena udah viral juga bahwa bapak ini tahu nih kalau dia mau digerebek nih, bapak-bapaknya itu kabur dari sana dan kita hanya menemukan satu, misal contohnya kayak gini nih, satu laptop, satu hard disk, satu flash disk itu di dalam di atas meja gitu, atau nanti ada catatan-catatan kecil yang ada di sekitaran sana. Nah itulah proses koleksi ketika memang barang bukti atau alat buktinya ini memungkinkan untuk kita bawa atau kita periksa di bawah ke laboratorium forensik, maka akan dilakukan collection, teman-teman. Jadi akan diambil dengan disertakan dengan dokumentasi ya, dokumennya dalam bentuk berita acara sita atau berita acara serah terima kalau baik-baik ya. Kalau sita kan dia pemaksaan ya. Berarti kalau udah APH yang turun itu kalau mau nggak mau ini saya sita, berarti harus disita. Itu nanti barang buktinya akan kita bawa disita, dibawa ke laboratorium untuk nanti diproses di laboratorium. Tapi kalau konteksnya tadi adalah server ya teman-teman ya. Server kan nggak mungkin kita bongkar itu ya servernya terus kita bawa satu rak server ke lab kita gitu. Nah, itu effortnya sangat besar ya teman-teman. Nah, nanti selanjutnya kita kenalan namanya dengan namanya akuisisi gitu, acquisition teman. Nah, di sini adalah definisinya dia adalah penyalinan data elektronik dari evidence ya, dari alat bukti yang tadi ditemukan. Contoh lagi kembali ke kasus web divestment ya. Tadi di web divestment itu kan berarti kita temukan evidence-nya adalah satu server gitu ya, satu server di dalam organisasi. Akhirnya kita temukan dan tidak bisa dibawa pulang, kita melakukan akuisisi di tempat gitu ya, namanya live akuisisi kondisi menyala. Nah, ini mungkin beberapa tools yang bisa dipakai dari konteks open source ya, beberapa dan ada beberapa juga yang berbayar gitu atau dalam bentuk perangkat yang bisa mempercepat proses gitu ya. Biasanya kalau sederhananya kalau mau belajar proses akuisisi teman-teman bisa pakai FDK Imager, ada juga kalau punyanya
Magnet kalau nggak salah juga ada versi gratisnya untuk Magnet Acquire gitu kalau nggak salah ya. Magnet itu salah satu tools yang berbayar tapi dia punya software akuisisi yang gratis setahu saya kalau nggak salah ya. Terus ada juga kalau misal size-nya terlalu besar bisa juga menggunakan live response Primolet atau open source lain ya biasanya di GitHub juga ada dan lain sebagainya. Nah, pemilihan tools ini teman-teman kaitannya dengan keabsahan hasil dikembalikan merujuk pada metode atau standar yang digunakan dari laboratorium. Jadi saya nggak bisa mengatakan, oh berarti kalau mengakuisisi menggunakan tools dari GitHub itu berarti sah gitu. Nah, saya tidak bisa menjustifikasi itu karena kembali lagi ya standar yang diacu nanti pakai standar yang apa atau menggunakan eh, bercerminnya atau kiblatnya nanti kemana dan lain sebagainya atau ada standarnya atau tidak itu nanti yang menjadi pertanyaan itu ketika memang kaitannya dengan keabsahan hasil. Nah, ada juga perangkat yang berbayar ya teman-teman kalau di beberapa instansi dia pakai TX1 itu ya, TX2 yang dia perangkat fisik. Nanti kalau hard disknya bisa dicopot, dia bisa diakuisisi melalui perangkat ini gitu. Dan ada metode-metode pengambilan data. Nah, kalau metode pengambilan data mungkin nanti monggo silakan join ke kursnya teman-teman jadi hacker mungkin akan dibahas tuh kalau nggak salah ada topik Windows Windows forensik kalau nggak salah ya Windows dan Linux forensik ya itu nanti pengambilan datanya mungkin akan dijelaskan lebih detail di sana sih. Nah, selanjutnya setelah diakuisisi teman-teman itu kenalan dengan namanya preservation atau preservasi ya. Nah, preservasi ini adalah bagaimana kita berupaya untuk mempertahankan atau melindungi integritas dari bukti. Jadi kalau barang bukti atau alat bukti yang tadi sudah kita akuisisi atau kita ke kasus yang non cyber dulu ya, kasus hukum ya. Misal tadi bawa balik handphone atau laptop atau hard disk gitu ya teman-teman. Nah, itu nanti ketika membawa dari TKP ke laboratorium, kan tadi disertai berita acara dan lain sebagainya ya. Nanti ketika membawa pun itu harus ada standar yang mengatur kehati-hatian personil dalam membawa evidence ya. Contohnya misal ketika barang buktinya dalam bentuk handphone, supaya datanya, misal dia login WhatsApp, login Telegram, login email, atau dia ya email ya biasanya ya bisa di logout dari jarak jauh gitu ya. Itu kalau dia tidak dipreservasi dengan baik, saya pernah mengalami juga nih di kasus yang mungkin pernah saya tangani gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum terlalu paham dengan konteks ini. Dalam hal ini memang dilakukan waktu itu sama penyidik gitu ya. Penyidik kan memang belum teredukasi terkait dengan pengamanan atau preservasinya ya teman-teman. Nah, di situ akhirnya belum dilakukan preservasi ya dalam hal ini dimasukkan ke Valaderbit, diatur ke dalam airplane mode dan lain sebagainya tergantung standarnya. Itu email yang menjadi target yang akan dicari data apa, buktinya gitu. Ternyata ketika kita sampai ke lab dan kita terima emailnya sudah di logout. Nah, seperti itu kejadiannya teman-teman. Nah, itu eh, menjadi sangat riskan ya, terutama di bagian preservasi ini teman-teman harus memperhatikan bagaimana pelindungan termasuk bukan hanya fisik tapi logik juga. Kalau logik biasanya kita menggunakan namanya hash, nilai hash teman-teman. Pasti udah familiar ya kalau teman-teman udah belajar cyber security kenal dengan nilai hash yang biasa digunakan untuk melakukan verifikasi ya terkait dengan data misal data A dan data A ini sudah disalin tapi ketika hashnya berubah berarti ada perubahan isi atau ada perubahan metadata dari si file tersebut itu menjadi tanda kutip bisa jadi bumerang juga buat kita ketika kita tidak bisa menjamin ini. Selanjutnya setelah bukti sampai ke lab ya udah diterima gitu dan udah diakuisisi, udah diterima, udah dilindungi, dijamin sebelum dicek, sebelum dianalisis harus dicek dulu nih nilai hash-nya gitu atau keutuhan dari perangkat ini dari sebelum dari ketika diambil dan ketika diterima di laboratorium. Nah, di laboratorium kita mau melakukan analisis. Nah, kalau analisis ini kembali lagi ke metode atau standar yang nantinya diacu ya. Misal teman-teman pakainya tools-tools open source atau biasa menggunakan CM, Elastic dan lain sebagainya atau biasa menggunakan distro-distro Linux ya yang biasa digunakan untuk analisis gitu ya sudah ada paket-paket aplikasi yang bisa digunakan langsung gitu. Nah, itu juga tergantung balik lagi ke standar yang diacu dari eh, laboratorium atau timnya teman-teman semua. Nah,
intinya analisis itu ya inilah core-nya sebenarnya. Selain yang tadi penting, tapi core-nya adalah analisisnya. Kenapa? Karena dari bukti-bukti yang tadi dikumpulkan, kalau tidak dianalisis dengan benar gitu, nanti walaupun dia mengandung bukti, tapi nanti bukti itu tidak bisa jadi bukti. Nah, bukan gitu maksudnya. Ketika alat bukti yang tadi dikumpulkan itu sudah benar gitu, caranya sudah tepat gitu, tapi ketika sampai di tahap analisis, analisisnya dia ibaratnya tidak dalam atau tidak sesuai dengan standar atau prosedurnya, nanti yang bisa harusnya jadi bukti malah tidak ada gitu, tidak ditemukan atau tidak dilaporkan. Nah, kan itu menjadi PR ya teman-teman. Nah ini kalau ini kaitannya perlu dengan selain pelatihan ya. Kalau pelatihan memang secara formal kita belajar eh, teori dan praktis gitu, tapi lebih ke kalau saya pernah mendengar dari beliau-beliau sesepuh forensiknya di Indonesia itu, yang mahal itu selain sertifikasi itu adalah pengalaman gitu kan. Kalau sertifikasi itu 10 juta, kalau pengalaman tuh 10 juta nggak dapat mas katanya. Kalau 10 juta itu menurut masnya mahal, ke pengalaman tuh lebih mahal dari itu katanya. Oh gitu. Berarti kembali lagi ya untuk ini berarti perlu diasah terus kemampuannya selain ikut pelatihan juga mungkin bikin-bikin lab sendiri atau bisa sharing gitu ke teman-teman yang memang praktisi ya gitu. Selanjutnya setelah tadi dianalisis teman-teman yang tidak kalah penting adalah pelaporan ya. Jadi di pelaporan ini intinya adalah 5W1H kalau kuncinya ya di situ. Karena kalau kita hanya menyajikan data-data, oke lah di dalam hasil analisis kita sajikan loh, temuan-temuannya. Misal temuan misal web divestment biasanya kamunya TTP-nya gitu ya berdasarkan Mitre biasanya dia vulnerability di content management system atau vulnerability file upload dari website atau vulnerability misal SQL injection gitu. Nah, itu mungkin oke lah disajikan. Tapi kalau report yang baik gitu ya, ibaratnya bisa menjelaskan ke tidak hanya di level teknis tapi juga di level eksekutif, dia disertai dengan ini ya keterangan-keterangan semisal oh IP mana yang menyerang, semisal IP ini, terus dia diketahui reputasinya seperti apa dan lain sebagainya. Terus kapan terjadi serangannya, terus bagaimana cara penyerang masuk atau sampai ke siapa dan apa jenis serangannya dan lain sebagainya itu lebih baik atau yang ideal ya ibaratnya laporan bisa menjawab keseluruhan pertanyaan inilah ibaratnya gitu. Tapi dan balik lagi ke standar yang diacu ya atau mungkin teman-teman di instansi atau di komunitas atau di tempat lingkup pekerjaannya hanya cukup untuk menemukan kerentanannya saja ya monggo silahkan gitu karena balik lagi ke standar yang digunakan. Nah ini sedikit ya tentang kasus divestment judi online gitu di tahun ini memang masif ya kalau di instansi saya kemarin ada asistensi kurang lebih ada di 30 eh, instansi gitu pemerintah ya itu karena sasaran empuk kasus web divestment judul ini memang di lingkup pemerintah teman-teman. Nah, banyak vulnerability yang ditemukan. Nah inilah misalnya kita kasus web divestment judul tadi udah saya kasih studi case dari awal ya dari tahapan ke tahapannya. Tadi misal kita identifikasi dulu nih kita mau nyari apa di sini gitu. Misal kita mau nyarinya tanggal serangan dan jenis serangan yang digunakan gitu. Nah, itu ruang lingkupnya ditentukan. Kemudian kita coba lihat dari misal dapat satu server nih. Tadi kan udah mengakuisisi satu server ya. Dilihat setelah hasil diskusi, oh ternyata servernya Nginx gitu atau Apache gitu misal. Nah, setelah dari situ dari kita tahu sistemnya adalah web service-nya pakai Apache misal. Apache itu menyimpan log aplikasi atau log si sistem yang dibuat itu di mana sih gitu petnya. Kita harus cari tahu di situ, kemudian kita coba ambil lognya dan kita analisis gitu. Dan masem masing-masing sistem, masing-masing aplikasi, masing-masing service itu punya karakteristik masing-masing, punya juga jenis file sistemnya sendiri-sendiri, ada juga jenis eh, penyimpanan lognya itu petnya juga sendiri-sendiri. Nah, teman-teman di situ balik lagi harus explore ya. Jadi kita nggak bisa stuck dengan hanya kayak oh saya hanya bisa menganalisis Apache aja nih Pak gitu. Nggak bisa, tapi kita harus berkembang terus tuh. Oh web service tuh ada macam-macam ya, ada web Windows. Ternyata web service yang digunakan nggak hanya di Linux, ternyata pakainya Windows Server gitu. Berarti kita harus kenal juga namanya Windows Event Log dan lain sebagainya itu kita harus
memahami juga. Nah, mungkin kalau kasus yang kaitannya dengan judi online kurang lebih sih dia kalau kita menganalisis dari log akses dari aplikasinya itu sudah akan menjawab semua runtutan serangannya teman-teman di situ dan nanti kita proses laporan kurang lebih kalau mau lebih enak kita buatkan skema kayak seperti ini ya. Mungkin serangannya mulai dari mana terus sampai muncul tampilan yang berubah judi online itu di mana dan lain sebagainya. Oke, tahapan-tahapan tadi udah, terus perkenalan tentang alat bukti elektronik juga sudah. Eh, Tadi udah saya berikan juga analogi atau studi kasus baik tahapan-tahapan forensiknya ya teman-teman. Semoga ada yang nyangkut di apa pikiran atau hati teman-teman. Nah, sekarang berarti kita rangkum nih teman-teman. Setelah tadi kita jelaskan ya berbagai macam metode yang cukup ya kalau buat yang baru itu oh apa sih Mas itu nggak jelas itu atau masih baru nih gitu ya. Nanti kita belajar lebih lanjut lagi. Nah, intinya adalah peran penting forensik itu buat apa sih kalau kita rangkum dari tadi ya. Yang pertama adalah dia menghasilkan metode yang sah untuk pembuktian atau untuk menghasilkan alat bukti yang bisa digunakan dalam kasus atau proses pengadilan gitu. Kenapa bisa dianggap sah gitu? Karena kita mengacu terhadap standar atau metode yang tadi balik lagi ya ke laboratoriumnya atau ke si instansi teman-teman itu kebijakannya seperti apa. Tapi idealnya pemeriksaan forensik seharusnya dia bisa digunakan untuk pengadilan kasus hukum mau atau di kasus pengadilan lah intinya ya teman-teman. Yang kedua, dia juga bisa melakukan pemulihan dan perlindungan data. Ini kaitannya dengan data recovery ya, teman-teman. Kalau bicara forensik gitu, kalau di sistem dia ibaratnya kalau ada data yang terhapus, mungkin pernah dengar ya data yang terhapus itu tidak sebenarnya terhapus. Nah, itu nanti ada pertanyaan sedikit pertanyaan di next ini. Nah, selanjutnya adalah menjaga integritas bukti. Tadi dengan metode preservasi, eh, bagaimana kita menjaga bukti itu ketika diambil sampai diperiksa sampai menjadi laporan itu terjaga integritasnya. Yang selanjutnya adalah validasi bukti di pengadilan ini kurang lebih sama dengan poin yang pertama. Dan yang kelima adalah pencegahan ancaman di masa depan. Karena apa pencegahan? Karena kita memberikan rekomendasi ya di hasil pemeriksaan kita menjadikan rekomendasi untuk perbaikan sistem untuk mencegah ancaman atau serangan di kemudian hari. Walaupun saya selalu belajar dari dulu dari kuliah atau di lingkungan kerja juga bahwa tidak ada 100% sistem yang 100% aman itu tidak ada teman-teman. Kalau hari ini merasa aman, besok pagi belum tentu aman lah ibaratnya gitu. Ibaratnya orang yang memproteksi itu pintar, tapi penyerang juga semakin pintar. Apalagi teman-teman di komunitas jadi hacker itu, nama komunitasnya ada aja jadi hacker itu kan udah serem banget ya. Itu takut saya, apa, khawatir saya nih yang mengancam-ancam ini nanti enggak ya. Bukan teman-teman ya, karena teman-teman kan di sini tujuannya belajar untuk kebaikan ya teman-teman. Nah, ini pertanyaan dari saya ya, berarti teman-teman silakan dicari atau dieksplor sendiri ya. Apakah data yang dihapus dari perangkat komputer, ini kita bicara komputer atau laptop gitu. Ketika diklik delete tuh apakah benar-benar terhapus? Nah, nanti silakan teman-teman explore sendiri apabila ada jawaban yang mungkin, oh iyalah hilang datanya, saya nggak bisa nemu lagi atau oh saya pernah bisa mengembalikan data dan lain sebagainya. Silakan nanti sharing gitu ke teman-teman yang lain gitu. Oh ternyata data itu bisa dipulihkan kembali loh kalau walaupun udah di delete dan lain sebagainya. Nah intinya kompleksitas juga tadi udah saya jelaskan ya bahwa setiap sistem itu unik, setiap aplikasi itu unik, dan tidak ada sistem yang ibaratnya mudah untuk dianalisis kalau menurut saya ya, kecuali teman-teman yang memang mau terbuka pengetahuannya, mau mengeksplor lebih luas dunia teknologi, terutama yang kaitannya dengan cyber security gitu. Teman-teman nggak akan hausan ibaratnya untuk ketika menganalisis kaget gitu nggak akan karena teman-teman update terus itu ilmu-ilmunya mungkin dengan join-join dengan komunitas atau banyak ikut apa ya kalau ada workshop gratis pelatihan gratis ya silakan join-join aja teman-teman gitu. Nah ada juga istilah yang paling saya highlight adalah anti forensik ya teman-teman sekarang hacker-hacker nih apalagi teman-teman di sini mungkin udah pengenal tentang penghilangan jejak ya ketika ketika setelah melakukan attack gitu biasanya berusaha untuk bagaimana tidak diketahui. Nah, itu ya itu istilah dari sudut pandang forensik adalah anti forensik gitu. Teman-teman
berupaya menghilangkan jejak. Nah, itu jadi PR-nya seorang analis forensik karena harus kerja dua kali ya. Yang pertama dia harus merecover atau mencari data yang dihilangkan. Yang kedua baru melakukan analisis gitu. Dan yang terakhir ini yang sering saya hadapi adalah pengelolaan log yang buruk. Memang benar sistemnya berjalan baik gitu, tampilannya keren di UX-nya atau di tampilan front ininya apa usernya gitu bagus gitu. Tapi setelah terjadi insiden kita telusuri di dalam pengelolaan sistemnya gitu, dia belum menerapkan CM, oke lah. Atau mungkin dia nggak ada yang memantau anomali trafiknya, oke nggak masalah. Tapi yang terburuk adalah dia tidak menyimpan log gitu loh yang paling kacau gitu. Jadi ada juga sistem-sistem yang sengaja menghilangkan pencatatan log untuk menghindari penuhnya storage gitu. Nah, itu yang kadang kayak pola pikirnya ya monggo aja gitu. Berarti kalau terjadi apa-apa berarti sudah siap ya dengan tidak bisa dianalisis kejadiannya gitu. Berarti si pengelola mungkin mengambil resiko itu. Nah, itu pernah atau sering terjadi ya teman-teman. Dan ada juga yang memang data-data yang coba dihapus dengan sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya adalah data-data penting gitu di ini non cyber jadi di perangkat komputer ya punya pejabat-pejabat gitu biasanya mas ini saya terhapus ini misalnya gitu atau dokumen apa ya catatan keuangan saya terhapus nih misal gitu. Nah, itu juga beberapa kali terjadi. Tapi kalau konteks itu sebagai nanti kalau teman-teman udah belajar forensik easy peasy lah gitu untuk mengembalikan data di hanya dihapus delete. Nah, itu hanya sekali klik teman-teman udah bisa mengembalikan lah ya data-data seperti itu. Kecuali nanti kaitannya dengan nanti forensik, nah itu udah cukup rumit gitu teman. Nah, kurang lebih itu sih teman-teman di akhir mungkin saya izin sharing aja ya teman-teman. Saya mungkin kalau dari sudut pandang apa ya, kalau saya pekerja, kalau teman-teman mungkin di bidangnya di swasta atau di eh, ruang lingkup yang lebih luas di dunia luar sana ya, saya tanya. Kalau saya tergabung di lingkup pemerintahan nih teman-teman. Nah, tapi tidak terbatas dari itu, kami sering bekerja sama juga dengan pihak-pihak ketiga yang memang dia profesional ya di bidangnya dan kaitannya dengan forensik juga bagus. Karena memang banyak instansi-instansi sekarang teman-teman butuh bantuan analis-analis insiden gitu ya, entah itu forensik ataupun insiden respon untuk membantu penanganan insiden gitu teman-teman. Jadi entah itu dia bentuknya jasa konsultan atau bentuknya pihak ketiga keamanan dan lain sebagainya itu ruang lingkup pekerjaan ini sekarang sangat banyak dibutuhkan teman-teman. Menurut sudut pandang saya, karena saya berkecimpung di dunia ini. Walaupun pentes banyak, tapi orang yang jago pentes juga sekarang sudah banyak teman-teman. Tapi kalau yang ada di blue team nih, di analis forensik digital atau di incident handling itu kalau dibandingkan pentester itu jumlahnya lebih sedikit teman-teman. Jadi ini jadi peluang teman-teman juga kalau misal berminat di sini bisa apa ya mempelajari lebih dalam lagi ngambil course atau mau sertifikasi internasional kalau punya modal ya silahkan aja gitu tapi kembali lagi kalau ini kaitannya untuk Indonesia ya saya izin ini apa ya bukan saya sok nasionalis ya tapi kalau memang kaitannya dengan data-data di Indonesia gitu ikut malu aja gitu kalau misal data-data kita suka dibocorkan atau suka di share ke luar atau dan lain sebagainya atau kita dihujat. Kan sebenarnya kita itu banyak hacker-hacker keren gitu. Tapi untuk melindungi data kita sendiri kadang masih menjadi PR. Nah, itu teman-teman yang ada di komunitas mungkin saya ajak teman-teman buat ya kalau memang ada kemauan gitu, ada kemampuan dan resource juga kita sama-sama buat belajar dan entah itu dari sud atau lingkungan manapun teman-teman bisa membantu lah melindungi negara kita ini untuk supaya lebih nyaman dan damai aman gitu lah ya teman-teman kaitannya dengan insiden-insiden siber yang ada. Mungkin itu sih sekilas nggak banyak yang saya sampaikan teman-teman. Mungkin saya kembalikan ke panitia ya kalau memang mau Q&A atau apa selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Adi. Mantap, luar biasa. Aku juga seneng banget hari ini bisa dapat materi baru dari Kak Adi. Boleh izin di stop share screen dulu ya Kak Adi. Oke, udah ada yang raise hand nih. Tapi sebelum kita masuk sesi Q&A, kita mau foto dulu ya teman-teman.
Yang mau ikutan on cam boleh. Boleh kita bersama. Oke, di aku ini ada 7 slide. Jadi bergaya aja ya teman-teman. Aku nggak tahu kalian ada di mana. Boleh dirapiin dulu rambutnya. Ya, biar kelihatan yang cakep-cakep. Ya, ada yang baru bangun tidur nih kayaknya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau ikut berfoto bersama. Selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Untuk sesi Q&A aku mau open dulu dua penanya pertama ya. Wah, ini ada Kak Wafiudin nih. Kita pin dulu deh. Penanya pertama bareng Kak Iman deh, aku ikut pin. Oke, kita mulai dari Kak Wafiudin dulu ya. Silakan Kak Wafiudin bisa di-unmute ya. Ya, malam Bang Catur, malam Kak Siana. Ya, Saya Malam. izin off cam ya. Ya boleh Kak. Jadi gini, mungkin dari apa ya istilahnya whitehead itu kan ada banyak eh, kayak karir lah, karir dalam whitehead. Nah, apakah di digital forensik itu, di whitehead itu ada kelasnya tersendiri? Misalkan kayak kejadian kebakaran itu kan pasti ada damkarnya, ada apa namanya ambulansnya dan lain-lain. Mungkin eh, apa forensik juga mungkin ada karena mencari sumber apa kebakaran itu kan. Apakah di Whitehead ini seperti itu? Karena yang saya baca tadi itu ada security analis dan lain-lain itu digital forensik itu berbeda ya dengan yang materi yang barusan ini atau bagaimana ya Bang? Mungkin itu sih. oke. Oke, Gimana silakan. Kak? Mau dijawab atau ditampung dulu? Langsung jawab aja Kak. Oke, ini saya izin ini ya, Pak, memastikan kembali saya agak sedikit belum paham gitu. Maksudnya kalau misal ke konteksnya apakah kaitannya dengan SOC atau eh, gimana Mas? SOC-nya pelatihan lain atau eh, kaitannya dengan lingkup forensik aja atau kaitannya dengan SOC juga gitu Mas? Mas Terkait Wahyudi. SOC. Oke, siap. Jadi izin menjelaskan ya Mas, kalau lingkup sebenarnya SOC itu secara lengkap kalau Security Operations Center dia sebenarnya idealnya dia ada juga bagian digital forensik dan insiden responnya di dalamnya gitu. Jadi itu harusnya ada di dalam kalau dia kaitannya dengan SOC yang secara utuh besarannya gitu ya. Itu dia ada juga tim di FIR di dalam SOC itu sendiri. Sebenarnya sih seperti itu. Cuman kalau konteksnya non SOC ya ibaratnya forensik yang digunakan di dalam penegakan hukum yang tadi saya juga sampaikan itu dia memang tidak berkaitan dengan SOC ya karena kalau SOC kan dia fokusnya ke dalam traffic jaringan dan sistem berbasis elektronik ya kalau kaitannya dengan forensik yang dia hukum itu dia akan fokusnya ke perangkat-perangkat handphone terus kemudian perangkat komputer kalau perangkat laptop, CCTV yang tidak ada kaitannya dengan traffic jaringan gitu. Mungkin ruang lingkupnya bisa juga di kita forensik masuk ke dalam lingkup SOC dalam konteks cyber security, bisa juga dia terlepas dari itu dan berdiri sendiri sebagai digital forensik yang berkaitan dengan kasus hukum. Tapi kalau di dalam intinya di dalam digital forensik yang baik di cyber security maupun di dalam kasus penegakan hukum itu basicnya sama Mas. Jadi yang diacu adalah standar-standar forensik yang sorry digital forensik yang sama, basic pelatihannya juga pun sama. Kalaupun misalnya contohnya salah satu sertifikasi mungkin CHFI itu digunakan juga di DF-nya SOC, dia juga digunakan di DF-nya penegakan hukum. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya Mas Zulfidin. Apakah menjawab Mas mungkin atau kurang jelas?
Mungkin cukup itu aja sih Mas. Siap. Terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Iman Kurnia. Silakan Kak. Halo Mas Catur. Saya izin bertanya dong, apakah Open Source Intelligence atau OSINT itu termasuk dalam kegiatan digital forensik ya? Dan kalau emang benar termasuk, mungkin bisa ceritain pengalamannya Mas Catur kalau pernah apa ngelibatin OSINT juga di digital forensiknya. Terima kasih. Izin saya langsung jawab ya, Mbak Fiona. Terima kasih Mas Iman. Pertanyaannya, kalau kaitannya dia sama atau tidak, jelas beda ya Mas. Kalau OSIN, apalagi kaitannya dengan digital forensik, dia hasil dari OSIN tidak bisa dijadikan bahan analisis digital forensik. Karena proses intelijen itu dari sumber terbuka yang kita tidak tahu sumbernya. Misalnya contohnya dia dari dark web gitu, atau darknet, kita tidak tahu itu sumbernya dari mana dan lain sebagainya. Tapi kalau proses OSIN mendukung pemeriksaan forensik bisa, tapi hasil OSIN tidak bisa dijadikan bahan analisis maupun atau bukan ya sebagai evidence ya Mas. Jadi bahan hasil OSIN itu tidak bisa menjadikan alat bukti atau evidence dari digital forensik, tapi hasil OSIN bisa menunjang proses pemeriksaan forensik. Dalam hal ini dia informal Mas. Dalam hal ini adalah memberikan insight ya. Contohnya gini, kalau dari yang pernah saya alami ya di lingkup pekerjaan saya. Jadi di direktorat saya ini ada tim Cyber Threat Intelligence. Dia terpisah dari digital forensik, tapi kita masih satu direktorat yang sama. Nah, jadi sistem kerjanya seperti ini contohnya ya. Tim OSIN itu bertugas atau tim CTI ya kalau di kami itu bertugas untuk memantau adanya kebocoran data dari dark web setiap harinya gitu. Nah, dari situ nanti ketika ada temuan kebocoran data, kita juga ada namanya tim insiden respon, maka tim OSIN ini akan memberikan informasi dulu nih ke tim insiden respon. Karena tim insiden respon nanti orang pertama atau pihak pertama yang akan menghubungi pemilik data yang terindikasi bocor, misalnya gitu. Jadi alurnya tim OSIN nemu kebocoran data di dark web gitu kan. Terus nanti disampaikanlah ke tim insiden respon supaya karena kan itu konteksnya insiden, nanti tim insiden respon akan menghubungi pemilik data atau pihak terkait yang datanya dibocorkan. Dan selanjutnya ketika sudah divalidasi, oh betul Pak itu data dari instansi saya gitu misalnya itu instansi itu mengakui dan memvalidasi misal row-nya sama atau isi field-nya sama. Selanjutnya akan dilanjutkan tahapan untuk melakukan pemeriksaan digital forensik. Digital forensik dalam konteks cyber untuk mencari tahu, oh benar nih, kalau datanya udah valid, sekarang kita cari tahu bagaimana si penyerang ini masuk ke dalam sistem hingga ada gak catatan bahwa misal di firewall itu ditunjukkan traffic bahwa keluar data sekian atau sekian puluh giga gitu. Itu nanti proses forensik berjalan di situ. Tapi kan kalau kita kaitkan keterhubungan OSIN sampai ke forensik ada aja kaitannya Mas. Cuman hasil OSIN yang temuan kebocoran data itu tidak bisa menjadi alat bukti dari pemeriksaan forensik, tapi dia bisa menunjang atau informasi yang ditemukan itu menjadi dasar pemeriksaan forensik ketika memang sudah divalidasi. Oh, pemilik asetnya betul itu data saya. Tim forensik turun, analisis dan mendapatkan rekomendasi. Kurang lebih gitu sih Mas. Mungkin terjawab atau ada masih membingungkan jawaban saya Mas. Iya, udah terjawab kok, Mas. Siap, Terima kasih, siap, Mas. siap. Oke, terima kasih Kak Iman. Aku izin remove dulu. Oke, ada tiga yang resen, nanti aku pilih dua ya. Tapi sebelum aku pilih, aku mau bacain dulu pertanyaan yang udah masuk di kolom komentar nih, Kak. Ada cukup banyak, aku pilih dua aja. Mau tanya nih, Kak. Ketika kita melakukan forensik digital, etika apa aja sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan? Ketika membuat report, apa aja sih kesulitan yang pernah Kakak alami? Gitu. Silakan dijawab, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Untuk kaitannya dengan etika ya, kalau etika karena secara apa ya tersurat untuk digital forensik harus seperti apa itu
atau semisal seorang pemeriksa forensik harus seperti apa, sejauh ini saya tidak menemukan ya dalam konteks tersurat forensik etikanya ABCD itu tidak, tapi kita balik lagi mengacunya ke standarnya Mas. Jadi misal kalau di 27037 ya itu di ISO-nya dia menyebutkan bahwa ketika kita melakukan akuisisi perangkat itu dalam kondisi mati gitu, kita tidak boleh menyalakan dan sebaliknya ya, ketika perangkat itu dalam kondisi menyala, kita tidak boleh mematikan. Itu kan salah satu etika. Misal teman-teman bodo amat lah gitu, misal ini kerepotan nih kalau kondisinya nyala, aku nggak tahu gimana caranya matiin aja. Nah itu kan termasuk etika. Jadi kita mengacunya adalah standar ISO 27037 dan 27042 atau dan 43 ya kalau lebih lengkapnya di 27043 juga itu dia mengatur eh, bagaimana proses-proses atau tahapan-tahapan forensik dilakukan. Sebenarnya kita cukup mematuhi apa yang diatur di sana, yaitu karena itu standar ya. Kita bisa turunkan lagi itu menjadi panduan teknis gitu atau SOP ya. Nah, di SOP itulah nanti kita mengacu bagaimana kita bekerja. Sebenarnya etikanya lebih ke eh, turunan dari standar yang digunakan dalam pemeriksaan forensik. Selanjutnya dipetakan ke dalam SOP. Nah, SOP itulah asal kita sesuai dengan SOP, berarti etika dalam pemeriksaan kita yang dalam tanda kutip menghindari kita kayak tadi yang saya contoh terburuknya ya teman-teman itu kalau kita tidak mematuhi semisal ya preservasinya gagal gitu semisal barang buktinya yang kita bawa ternyata rusak. Nah, itu bisa pisau yang awalnya bukan pisau ya, anak panah yang mengarah ke tersangka itu bisa balik ke kita lagi gitu karena kita tidak mematuhi SOP atau standar yang berlaku. Mungkin ya kalau kaitannya dengan etika saya jawabnya seperti itu. Kalau kaitannya dengan report ya sejauh ini yang paling repot adalah ketika nggak ada lognya sebenarnya. Kalau log terhapus, kita masih ada sekian cara lah untuk bagaimana kita bisa merecover lah itu entah tarik. Ini spill-spillannya, misal kita pakai tools berbayar gitu. Mungkin tadi ada yang nanya, cara recover data gimana pakai tools berbayar. Ada tuh kalau teman-teman pernah lihat iklan cara balikin harddisk, memperbaiki harddisk yang rusak. Nah itu salah satu tools yang bisa digunakan. Atau juga secara yang lebih sederhana, gampang, open source, kita bisa pakai otopsi teman-teman. Kalau yang open source mau buat latihan, teman-teman coba hapus data, terus nanti buka FTK gitu, sorry, buka otopsi, setelah diakuisisi ada hubungan dengan otopsi, dia bisa kembali. Tapi kalau tidak ada pencatatan log, ya sudah wassalam gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Forensik sehebat apapun, tapi kalau nggak ada pencatatan log di dalam sistemnya, ya nggak bisa bekerja gitu, teman-teman. Jadi di situ, apalagi kalau itu konteksnya kasus yang besar, yang menjadi atensi nasional misalnya kayak gitu kan terus nah itulah lebih pusing untuk masa kita nggak mengada-adakan log kan nggak mungkin juga kan atau ngasal-ngasal juga nggak mungkin mungkin di situ mas kendala di pelaporan atau analisis sih mungkin itu Mas. Oke, berarti log itu penting banget ya, Kak ya. Ya betul. Oke, selanjutnya tadi juga sempat ada yang nanya nih kalau misalnya log rusak gimana. Tadi kan sudah sempat terjawab ya, teman-teman. Masih bisa ya, masih bisa diusahakan. Kemudian ada nih, Kak. Kalau di laptop kan biasa kita kalau nge-delete itu kan masuknya ke recycle bin gitu ya. Nah, apakah recycle bin itu benar-benar tempat sampah? Semisal masih ada nih, kan kata orang jejak digital nggak mungkin bisa hilang nih, ya kan? Nah, gimana sih kalau kita pingin benar-benar hilang atau terhapus dan nggak bisa di-track gitu, Kak? Ada caranya nggak tuh, Kak? Ngeri banget nih pertanyaannya nih. Kalau katanya dengan data di perangkat sendiri ya, misal di laptop, komputer gitu, misal dia sudah dihapus dalam konteks logik ya. Kalau kita delete itu kan sebenarnya dia tidak sebenarnya hilang. Kalau tadi sedikit membantu jawaban pertanyaan yang saya buat sendiri. Intinya kalau dia dihapus secara logik ya, itu secara fisik dia akan tetap record gitu. Eh, Lah sederhananya ya kalau analoginya gini, misal eh, kita menghapus sebuah data gitu, yang hilang itu adalah identifier dari datanya, tapi data itu tetap ada. Jadi data itu kan data digital itu kan 101010 gitu ya Kak Fiona ya. Jadi dia bukan ibaratnya ketika data itu dihapus, yang hilang adalah sekian bit awal dari si file atau data tersebut.
Tapi data aslinya, semisal dia sebuah dokumen nih di OCX gitu, saya berikan analogi yang gampang, dokumen di OCX gitu, misal di dalam komputer atau laptop ya, ketika dia dilakukan delete, yang hilang adalah logical file atau terhapus secara logik dalam konteks komputer, jadi dia tidak muncul lagi di komputer. Tapi ketika kita bongkar harddisknya, ini kalau saya pernah baca bukunya Pak Nuh ya dari Digital Forensik yang edisi satu kalau nggak salah itu dia menjelaskan bahwa eh, ada tuh piringan di dalam harddisk ya. Jadi harddisk itu kan sebenarnya isinya ada platnya gitu ya. Platnya di situ bahwa dia dibagi-bagi beberapa sektor, ada beberapa saya lupa istilahnya, sektor dan kelompok-kelompok sektor lah ya. Ketika dihapus data itu, maka sektor yang menyimpan data itu tetap menyimpan data, tapi secara identifier data, ibaratnya dia adalah misalnya dia mengidentifikasi bahwa dokumen ini adalah DOCX gitu. Itu yang hilang adalah identifiernya saja. Tapi isi dari file DOCX itu tetap terekam dalam piringan harddisk itu. Jadi kalau harddisk kita bongkar ya, kalau mau menumbalkan harddisknya mungkin mau coba-coba bongkar, nanti lihat itu di dalamnya ada ininya, ada piringannya. Jadi masih tersimpan di sana. Dan metode forensik itu kita mencoba melakukan scanning terhadap setiap sektor dari hard disk itu. Ada juga ya metode yang ini untuk merecover data tuh dia men-scan dari setiap sektor bahwa kita lihat nih, oh sektor-sektor ini masih menyimpan data dan berusaha mengembalikan data yang masih tersimpan dalam sektor. Gitu. Ini Oke, saya buat sederhana supaya lebih mudah diterima ya Kak ya. dipahami. Iya. Siap. Oke, kalau gitu dua penanya terakhir ya, teman-teman. Karena keterbatasan waktu kita, aku pilih Kak Fahri dan Kak Naufal. Dari Kak Fahri dulu ya, silakan Kak Fahri. Ah, udah kedengaran, Kak? Sudah Ya, terdengar. dengar. Oke, izin bertanya. Tadi kan dijelasin mengenai hambatan atau tantangan dari digital forensik. Salah satunya itu teknik anti forensik. Nah, saya pernah dengar salah satu metode yang digunain dalam teknik anti forensik itu metode steganografi. Pertanyaannya, gimana metode steganografi ini bisa mempersulit proses investigasi forensik gitu. Terus gimana caranya seorang digital forensik mengungkapkan sama menginterpresentasikan data yang diekstrak tersebut. Itu aja. Eh, izin langsung saya jawab ya. Karena nih pengetahuannya sudah ada steganografi juga ya. Wah, keren banget nih. Anak-anak kripto ini maksudnya. Berarti ini ya jawabannya mungkin Kak Faris sedikit menjawab. Semoga menjawab ya. Saya takutnya miss gitu. Kalau konteks steganografi yang kita temukan ya, biasanya dia paling sering ini ya. Kalau paling sering berarti beberapa kali saya temukan ya. Bukan berarti semuanya atau sebagian besar. Tapi beberapa kali saya temukan dia dicoba di encode base 64. Itu secara sederhananya itu. Karena kalau encrypted ibaratnya gini, kalau dia melakukan serangan tapi dia konteksnya di encrypt, berarti dia harus menyatakan dekriptor untuk mengeksekusi kode itu di dalam sistem. Tapi kalau dia base 64, biasanya dia sudah disertakan tuh decode-nya. Jadi contohnya gini, dia sudah masuk ke dalam sistem nih, dia ada web shell gitu misalnya. Web shell-nya udah masuk ke dalam sistem, udah dieksekusi, backdoor ya, udah bisa muncul comment shell-nya lah ya kalau teman-teman pentas mungkin lebih keren apalah istilahnya itu sudah bisa meng-take over akunnya, sorry meng-take over sistemnya, dia mau mencoba mengeksplorasi, mengelaborasi atau mencoba menyerang di sisi yang lain. Tapi supaya tidak terdeteksi dari perangkat CM atau perangkat apa log detectionnya gitu, IDS atau IDPS-nya itu dia biasanya menggunakan base 64 gitu, misalnya di encode base 64. Itu salah satu yang paling sering saya jumpai bentuk steganografi atau upaya untuk menyembunyikan perintah aslinya. Contohnya perintah aslinya adalah WP scan atau scan apalah ya untuk melakukan scanning jaringan ya, Nmap dan lain sebagainya di lingkup jaringan internal gitu. Dia di encode menggunakan base 64, tapi di ujungnya pasti disertakan bahwa dia di code lagi base 64 itu. Tapi kalau sistem deteksinya, misal IDS-nya dia based on signature gitu ya, atau based on ya signature ya, kalau bukan behavior gitu, signature, maka string base 64 itu dia tidak terdeteksi sebagai anomali gitu. Berarti kan dia berhasil ya mengelabui
deteksi dan serangannya masuk gitu. Nah, itu sering saya sering jumpai di log adalah itu untuk steganografinya mungkin yang paling gampang ya base 64 lah ya base 64 gitu yang digunakan untuk menyerang mengelabui sistem deteksi. Mungkin itu sih Kak Fahri. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Fahri. Aku izin remove ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Kak Naufal. Silakan Kak Naufal. Apakah sudah kedengaran, Kak? Kedengaran? Sudah. Eh, jadi gini, Kak. Bagaimana sih, Kak, ketika bagaimana sih ketika menangani situasi yang menemukan informasi sensitif atau rahasia selama investigasi forensik? Dan juga apa sih, Kak, tantangan terbesar dalam menghadapi investigasi digital forensik? Mungkin cukup segitu, Kak. Terima kasih. Yang pertama tadi apa? Sempat sorry sempat hilang sedikit. Ada dua ya. Yang kedua kan tantangan Ya. terbesar ya. Yang pertama apa? Sorry. Bagaimana sih, Kak, menangani situasi ketika menemukan informasi sensitif atau rahasia selama investigasi forensik? Si rahasia ya. Oke. Baik, izin menjawab ya. Kalau pertanyaan pertama ini lebih ke ini kalau konteksnya kita melakukan digital forensik, berarti kita kan mau nggak mau mencampuri urusan rumah tangga orang ya. Apa ya bahasa simpelnya kita masuk ke ranah pekerjaan orang lain. Sebenarnya itu menurut saya dan memang itu termasuk hal-hal yang sensitif gitu atau informasi rahasia karena kan contohnya misal kita menganalisis, contohnya aja misal ada satu insiden gitu. Belum tentu biasanya insiden itu terpublis ke media. Insiden itu kita temukan dari perangkat deteksi yang kita punya, kita pasang di sana gitu. Ketika kita turun ke investigasi insiden tersebut ke suatu instansi gitu, itu kita sudah membawa sebuah rahasia sebenarnya. Rahasia bahwa si organisasi itu kena serangan gitu. Cuman media belum nge-up gitu atau alhamdulillahnya wartawannya nggak ada yang tahu atau memang instansinya lingkupnya kecil itu dari mulai berangkat dari situ saja itu udah rahasia gitu apalagi ketika kita membedah dalam sistemnya gitu ibaratnya kayak kalau mayat gitu ya kadang ada apa ya keluarga yang setuju dilakukan otopsi ada yang nggak setuju itu kan karena sistemnya atau manusianya itu dibedah ya itu dibuka dilihat organ dalamnya dan lain sebagainya itu kan termasuk hal rahasia sebenarnya dalam konteks forensik rahasia itu mulai dari awal hingga akhir menurut saya itu adalah hal yang rahasia sehingga di konteks forensik biasanya kita menerapkan dokumen-dokumen kerahasiaan misal non-disclosure agreement atau NDA gitu atau kita buat MOU kesepakatan bahwa kita tidak akan mengungkapkan data-data ini kecuali dengan instansi terkait dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih gitu. Jadi memang dari awal sampai akhir itu rahasia. Cuman ada solusinya dengan kita membuat apa ya NDA gitu atau membuat dokumen-dokumen perjanjian supaya rahasia-rahasia yang kita tahu dan kita lihat ini kita tidak sebarluaskan kemana-mana antar kita gitu. Itu yang pertama. Kalau tantangan terbesar selain tadi ya, mungkin tadi yang lock itu tantangan terbesar sebenarnya karena terjadi di kasus yang cukup besar, cukup krusial, pernah ada juga. Dan kalau tantangan terbesar lain sebenarnya sih lebih ke arah apa ya? Kalau forensik itu butuh sedikit waktu gitu. Kalau misal dibandingkan dengan tim insiden respon yang harus naik secepatnya gitu, sesingkat mungkin tanpa memperhatikan tahapan-tahapan forensik, is oke gitu, nggak masalah kan kalau misal buru-buru gitu. Tapi kalau untuk forensik ini kita harus benar-benar apa ya fokus dan butuh beberapa waktu. Kalau kendala terbesar saya sebenarnya kalau diburu-buru sih sebenarnya. Kalau diburu-buru gitu atau kejar tayang gitu kadang khawatir saya walaupun kita kerjakan tim ya jadi kita cross check tapi potensi ada yang kelewat atau ada yang ya mungkin nggak miss sih cuma nggak sampai miss cuman ada yang kurang tepat gitu adalah potensi itu jadi kalau bisa lebih tenang enjoy sama-sama inilah apa bisa bekerja tanpa terlalu ditekan-tekan gitu kan lebih enak sebenarnya. Tapi balik lagi itu ke pengalaman dan
jam terbang ya. Kalau rekan-rekan saya di sini mungkin nanti dengan pengajar tuh kebetulan pengajar course-nya senior kami juga, Bang Bangkit. Beliau apa ya, 8 tahun di atas saya, jadi lebih major sekali ya pengajarnya ini nanti. eh, Beliau pengalamannya udah banyak sekali lah beliau. Kami juga belajar dari beliau juga ketika dari awal masuk sampai sekarang. Tantangan terbesarnya mungkin ya kalau menurut saya pressure, tapi kalau dijawab dengan pengalaman sudah paham medan, saya rasa nggak terlalu problem sih sebenarnya itu, karena kan saya masih belum sepengalaman itu dengan beliau-beliau yang suhu-suhu forensik itu. Jadi saya kendalanya mungkin itu. Semoga terjawab, Mas. Siap, baik. Terima kasih Mas sudah terjawab. Oke, terima kasih Kak Nova. Aku izin remove. Oke, teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Kak Adi sudah menjawab dengan sangat baik. Aku yakin teman-teman juga sudah cukup memahami ya. Kalau gitu, aku punya sesuatu nih untuk teman-teman yang hadir di event kali ini. Aku izin share screen dulu. Oke, screen aku harusnya sudah terlihat ya. Aku mau ingetin lagi untuk teman-teman yang bertanya terkait sertifikat. Kita akan menyediakan sertifikat, namun ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, harus registrasi di website supaya teman-teman bisa tergabung dalam grup, supaya nanti teman-teman nggak bingung cari sertifikatnya di mana. Sertifikat akan kami kasih di dalam link drive yang akan di-share ke grup. Jadi, wajib banget teman-teman untuk masuk ke dalam grup. Yang kedua, setelah ini aku akan kasih form. Jadi, jangan keluar dulu. Nantikan sampai di akhir ya, teman-teman. Yang ketiga, jangan lupa untuk bikin story dan follow kita supaya kita juga ingat kalau kalian pernah ikut event kita. Oke, nextnya ada promo khusus untuk peserta event. Ini hanya untuk peserta event. Jadi untuk teman-teman yang tadi sempat di-mention nih kan, kelas dijadi hacker oleh Kak Adi tadi itu Bang Bangkit ya, senior dari Kak Adi. Aku juga senang banget bisa ketemu senior dan junior yang luar biasa ini. Teman-teman nanti akan bersama Bang Bangkit kalau teman-teman ikut kelas kami. Ini batch pertama ya teman-teman, jadi masih fresh banget. Jadi untuk teman-teman yang tertarik mau membahas lebih dalam tadi terkait log, analisis dan segala macamnya, teman-teman boleh banget join di kelas kita Digital Forensic 101 Investigate Like a Pro. Ini ada kode promo yang bisa teman-teman masukkan, JH for 100. Jadi teman-teman akan dapat potongan 100.000, berlaku hanya untuk hari ini dan besok malam ya teman-teman. Jadi lewat dari besok malam, mohon maaf, kode promo ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Tapi teman-teman masih bisa untuk mendaftar. Tapi khusus peserta event kali ini, kalian berkesempatan mendapatkan kode promo khusus untuk kalian. JH for 100. Boleh di screenshot dulu supaya kalian tidak lupa. Habis ini boleh langsung di check out di website kita, jadihacker.id. Oke, aku rasa teman-teman udah screenshot ya. Nah, ini link form yang bisa kalian isi untuk mendapatkan sertifikat. Link form ini berisi nama, email yang memang kami butuhkan untuk mendata teman-teman. Untuk penulisan nama, dimohon sekali untuk menulis dengan benar. Bagaimana kalian mau nama kalian ditulis, pastikan itu benar karena kami tidak bisa revisi ya teman-teman karena banyak banget nih yang ikut event kita malam hari ini. Ya, jadi mohon diisi dengan benar. Nanti supaya teman-teman juga punya bukti nih Kak, aku udah pernah isi nih. Nah, boleh di screenshot setelah kalian submit ya, supaya nanti kalau misalnya kalian tanya ke aku nih Kak, kok sertif aku belum ada gitu. Nanti aku akan tanya kalian nama kalian gitu. Nama yang tertera itu aku akan cross check di form yang sudah kalian isi. Jadi pastikan kalian mengisi. Boleh di screenshot dulu. Ini form aku buka hingga pukul 11 malam hari ini ya, teman-teman. eh Sebelum itu aku izin stop share dulu ya, teman-teman. Nanti aku akan share screen ini lagi.
Aku mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Adi. Sekali lagi, aku mewakili jadi hacker. Sangat bersyukur Kak Adi mau meluangkan waktunya untuk share terkait digital forensik ke teman-teman. Aku yakin teman-teman punya insight baru. Aku juga belajar banyak dari Kak Adi hari ini. Untuk teman-teman, untuk 270 sekian yang masih bersama aku hari ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Happy weekend. Untuk yang masih bekerja, selamat bekerja, semangat. Untuk yang libur, sudah libur, mungkin ada yang masih sekolah atau memang kuliah nih. Kuliah harusnya lagi UAS. Semangat semuanya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan nantikan event-event jadi hacker selanjutnya. Untuk teman-teman yang mau daftar sekarang boleh, karena barusan aku dikabari 50 slot lagi ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau mengamankan slot, silakan. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah mengisi exit tiket boleh leave. Kak Adi juga terima kasih atas waktunya. Kak Adi juga boleh leave. Terima kasih teman-teman. Aku close meeting kita malam hari ini. Aku akan share screen lagi nih teman-teman untuk kalian yang mau yang mau scan barcode tadi itu masih bisa. Aku akan buka Zoom ini sampai 20.35 ya teman-teman. Setelah 20.35 aku akan close event kita. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di next event. Terima kasih semua. Mohon izin live semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Oke, aku share screen lagi ini. Kalian bisa scan ya guys. Ini kan barcode ya. Aku akan share linknya deh di ini. Di chat ya. Sebentar ya. Teman-teman boleh dicek di grup chat, di chat ya. Ini aku udah share linknya. Bit.ly JH Forensic Exit. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau mengisi setiket masih bisa diisi. Pastikan diisi, pastikan disubmit ya teman-teman. Jadi jangan sampai diisi setengah tapi kalian belum submit. Nanti tidak terdata. Oke, kalau gitu aku tunggu sampai 20.35 ya. Setelah itu aku akan close Zoom kita. Terima kasih semuanya.